dan akan mendapatkan 100 ribu rupiah untuk semua orang pemenang. Oke, kalau misalnya nanti agak bingung-bingung mengenai persyaratannya bisa ditanya lagi, ya. Oke, Mas Wayan, bisa dibuka mic-nya Mas Wayan. Mulai nih, udah jam 8. Oke, udah bisa Mbak. Ini udah saya sambil rekaman juga ini ya. Live-nya tadi kacau, jaringan nggak kuat ya. Ya memang kalau masalah jaringan ya, kita tidak bisa menentang alam ya. Gak apa-apa Mas, sampai santuy. Iya, jadi percuma ya, aku juga ngerekam, jadi nanti ya. Percuma juga kan kita paksakan tadi. Kita pilih. Benar. Jadi nanti Mas Wayan nanti lihat aja yang mana yang paling bersih gitu ya. Betul. Karena aku juga, ini juga aku rekam, nanti aku kirim juga. Oke, Mas Wayan. Iya. Iya, gimana nih Mas Wayan? Apa yang mau kita bahas nih pada malam hari ini nih? Oke, 1 jam waktu kita. Ini adminnya Mbak Tere aja ya, Bang Jul nggak hadir nih ya? Siapa? Bang Jul nggak hadir ya? Kita Bang siapa? Ada Bang Erik, Bang Fernanda, kemudian Bang Andre Tan, kemudian Food Patrol, kemudian BDC Holder, Kakelon, nanti mungkin akan datang satu-satu ya. Biasanya akan menyusul. Nah ini Mas BDC Holder udah ada di sini. Nanti biasanya satu-satu sih datang. Cuman itu aja moderator kita dari Indonesia. Jadi cuma itu aja sih. Mantap. Tadi yang disebut siapa? Oke, Mas Wayan, silakan Mas Wayan. Oke, buat teman-teman semua terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga buat admin Baby Dots Indonesia yang sudah mengundang ke live chat ini ya. Ya ini adalah hari bisa dibilang yang pertamanya nih saya berbicara di grup Baby Dots Indonesia ini. Oke, jadi tujuan kita di live chat ini tentunya saya ingin bertanya juga nih ya kepada admin dan terutama karena di sini Mbak Tere juga ada ya, saya akan tanyakan juga ke Mbak Tere beberapa pertanyaan yang sering ditanyain nih sama banyak holder Baby Dots ya. Kalau kita holder lama pasti udah kuat gitu ya, udah paham kali lah dengan Baby Dots ini untuk jangka panjang. Tapi banyak kali orang yang holder baru ya yang pengen instan sultan gitu ya. Nah, banyak banget yang bertanya, nah kira-kira katanya Baby Dots ini yang paling sering ya gitu ya, supply-nya itu kira-kira sampai berapa batas burn-nya nih Mbak Tere? Paling banyak ditanya ini Mbak Tere. Oke, mengenai burn ya, kita mulai dari burn dulu. Oke, jadi ceritanya emang burn ini seru banget ya, dan aku mesti menjelaskan dari awal dulu gitu, karena kalau misalnya kita loncat langsung sampai kapan burn ini dilakukan atau sampai kapan burn ini berakhir gitu ya, nanti teman-teman akan ada pertanyaan baru gitu, karena teman-teman nggak tahu kronologinya gitu ya. Nah, buat semua crypto lovers di luar sana, teman-teman perlu tahu bahwa kita ada dua jenis burn, yaitu yang pertama manual burn dan automatic burn. Nah, manual burn ini akan dilakukan pada setiap tanggal 1 ya. Jadi ini 1 April, jadi artinya Baby Dots akan melakukan pembakaran juga pada hari ini ya. Jadi kalau di negaranya developer ini kita beda 12 jam. Jadi ini jam 8 pagi di sana. Biasanya sih subuh-subuh ya mereka akan melakukan burn gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat, nanti akan diinfokan jam berapa biasanya. Kemudian burn itu dilakukan, dan untuk manual burn itu akan ditentukan oleh developer sendiri. Nanti pada saat burn itu sudah terjadi, ataupun tergantung ya, kadang developer memberitahukan pada saat burn itu, detik-detik sebelum burn itu dilakukan, atau detik-detik setelah burn itu dilakukan, biasanya infonya baru kita dapatkan gitu ya. Nah, itu burn manual. Kemudian kita juga ada yang namanya burn otomatis.
ya supaya teman-teman crypto lovers di sana dimanapun teman-teman berada gitu ya, bahwa kita ada yang namanya auto burn yang kita sebut sebagai refleksi, itu didapatkan dari setiap transaksi yang terjadi di DEX wallet atau decentralized wallet atau terkait dengan PancakeSwap gitu ya. Jadi semua transaksi yang ada di DEX wallet itu nanti akan dilakukan pembakaran, yang dimana pembakaran ini dilakukan sebagai redistribusi atau pengembalian kembali kepada holders gitu. Jadi kita sebut sebagai refleksi. Jadi teman-teman yang punya wallet ya, wallet decentralized gitu ya, itu teman-teman bisa mendapatkan refleksi atau koin gratis gitu ya dari akibat dari transaksi yang terjadi di PancakeSwap ataupun di wallet-wallet yang decentralized gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang sudah menjadi holders yang lama gitu ya, biasanya akan bertanya, kapan sih kira-kira burn ini yang auto burn ya itu akan dihentikan? Kenapa? Karena burn yang otomatis ini biasanya itu kan sebagai refleksi kan, diredistribusi kembali kepada holders gitu. Dan ketika holders ini menjual tokennya, itu berarti refleksi ini akan beredar kembali gitu ya, akan beredar kembali gitu. Berbeda dengan manual burn. Kalau manual burn kan benar-benar masuk ke dead wallet gitu ya. Jadi dompet mati yang tidak akan digunakan lagi, udah hilang gitu aja. Tapi berbeda dengan auto burn ini karena masuk kembali ke holders, redistribusi sebagai refleksi, kemudian juga kalau misalnya holders ini menjual, otomatis redistribusi ini bisa kembali ke circulating supply gitu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, yang bisa ditanyakan holders yang sudah memahami mengenai hal ini adalah kapan auto burn ini akan dihentikan. Nah, Baby Doge Holder atau developer itu sudah pernah menyampaikan bahwa jika diperlukan suatu saat nanti untuk auto burn atau refleksi atau redistribusi kepada holder ini dihentikan, jika diperlukan dihentikan di masa depan ya, kita belum tahu waktunya kapan, jika diperlukan itu untuk dilakukan, Baby Doge Holder bersedia untuk melakukannya. Ya, jadi jika memang dipikir tentunya dengan pertimbangan developer sendiri gitu ya, dengan perhitungan yang akurat dan sebagainya. Jika memang diperlukan untuk auto burn ini dihilangkan, Baby Doge Holder siap untuk melakukannya. Gitu. Jadi kira-kira begitu Mas Wayan. Tapi sekali lagi karena kita lihat bahwa selama ini sampai 10 bulan ini kita sudah burn itu sekitar 44% mungkin sekarang ya, sudah naik 44 sampai 45% dari total supply itu yang sudah di burn. Otomatis berkurangnya udah banyak banget. Iya benar. Nah, kita belum tahu apakah apakah nanti untuk auto burn ini akan hilang di kemudian hari atau bagaimana, tentunya kita belum tahu sampai ada konfirmasi langsung dari official Baby Doge sendiri gitu. Seperti itu Mas Wayan, kira-kira jawabannya. Terima kasih Mbak Tera, keren banget ya penjelasannya ya. Oke, ini next lagi nih pertanyaan nih Mbak. Ya ini banyak juga ya ditanyain oleh member, nggak hanya member di komentar gitu ya di YouTube, tapi juga di grup banyak banget gitu. Nah ini kan kita berada di fase kelima sekarang, bener ya Mbak ya? Untuk roadmap ya? Untuk roadmap ya. Iya, nah fase kelima ini kan udah stop di sini. Nah kira-kira masih ada sih beberapa yang belum launching ya, tapi nanti saya pertanyaan selanjutnya aja nanti sisanya. Nah ini ada nggak kira-kira update roadmap nih ke depannya? Oke, jadi sesuai seperti yang Baby Doge Holder juga pernah sampaikan di AMA ya. Mungkin kalau teman-teman dari Indonesia mungkin nggak mungkin kan ya untuk ikut AMA, karena selama ini AMA itu dilakukan selalu subuh ya, betul, jam 4 pagi gitu ya.
Iya, jadi selalu dilakukan subuh gitu. Jadi ketika saya ikut AMA pun jarang sekali memang teman-teman dari Indonesia juga yang ikut gitu. Kecuali teman-teman dari Indonesia yang mereka tinggal di Australia gitu ya, atau di negara lain gitu yang memungkinkan untuk pada jam-jam tertentu itu mengikuti AMA gitu. Tapi saya selalu mengikuti dan memang kembali lagi tadi mengenai roadmap ya. Jadi Baby Dutch Father sudah menekankan bahwa roadmap yang sudah dilakukan atau yang sudah ada di kuartal 4 tahun lalu dan belum terrealisasi itu semua akan diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi semua yang ada di roadmap yang baru atau yang terupdate ini akan diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru akan dibuatkan gitu roadmap yang baru gitu ya. Nah kira-kira seperti itu Mas Wayan. Jadi mungkin yang bisa disampaikan di sini adalah apakah nanti ada roadmap baru? Kemungkinan ada roadmap baru, tapi untuk saat ini fokus daripada developer adalah menyelesaikan roadmap yang sudah ada gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau lihat di website itu ada hal-hal yang terlewat atau nggak semuanya ada di situ. Seperti POMAP itu terhapus di website, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting selama teman-teman ada di grup Telegram, itu semua informasi itu detail disampaikan oleh semua moderator, baik di grup Telegram global maupun grup Telegram Indonesia. Semuanya detail gitu, jadi teman-teman bisa tanyakan juga gitu mengenai roadmap. Kira-kira gitu Mas Wayan. Aduh maaf ya, ini ada intermezzo nih, ada bunyi-bunyi doji. Memang betul-betul Baby Dutch betul ya, ada dosnya. Iya. Ini cuman kalau saya kan cuman iya kalau saya kan cuman whole Baby Dutch doang. Dutch benerannya nggak punya. Oh gitu ya. Oke. Kalau saya sendiri sih jujur saya selain Baby Dutch saya hold token-token lain gitu ya. Tapi memang mayoritas paling besar itu saya hold di Baby Dutch gitu. Itu sih yang paling yang bisa saya ceritain. Oke. Gitu Mas. Jadi kira-kira untuk roadmap, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk terutama teman-teman yang baru bergabung ya di grup Telegram Baby Dutch Indonesia. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya mengenai roadmap, itu teman-teman bisa langsung tanyakan langsung nanti atau bisa langsung ketik /roadmap atau POMAP itu akan keluar. Dan teman-teman bisa tanyakan perihal apa yang ada dalam roadmap itu di dalamnya. Tapi gini, Mas Wayan, saya mau coba sampaikan poin-poinnya apa aja sih yang kita punya di roadmap kita. Ya, jadi supaya teman-teman di Indonesia ini yang belum pernah tahu, yang mungkin yang baru-baru itu bisa terupdate juga. Jadi kita ada beberapa project ya, yang ini terkait dengan ekosistem gitu ya, dan ini bagus banget. Coming soon kita akan ada NFT. Kemudian NFT ini sudah dikonfirm oleh Baby Dutch Father itu ada 10.000 koleksi. Ya, ada 10.000 koleksi NFT. Itu yang pertama. Kemudian kita tidak hanya NFT-nya aja, tapi kita akan buat marketplace, NFT marketplace. Ya, jadi bukan hanya koleksinya aja, tetapi kita akan ada marketplace. Kemudian juga kita akan ada Baby Dutch Exchange. Jadi kemungkinan kita akan punya blockchain sendiri. Kemungkinan ya. Jadi kita belum tahu. Tapi nanti informasinya akan diupdate tentunya. Kita akan punya exchange sendiri. Jadi kita akan punya seperti Indodax, toko kripto dan sebagainya, Binance ya. Kita akan punya sendiri gitu, Baby Dutch Exchange. Kemudian kita akan punya Baby Dutch Wallet ya. Kita akan punya Baby Dutch Wallet. Kita juga akan punya Baby Dutch Application yang baru ya. Bukan yang baru, maksudnya Baby Dutch Application di dalamnya juga ada teknologi tax deed yang dimana kita bisa jual, beli, dan transfer token-token itu hanya dengan menggunakan SMS. Kemudian juga kita akan ada Baby Dutch debit card atau Baby Dutch crypto card ya. Jadi kita akan ada debit card atau crypto card.
Kemudian saat ini kita sudah masuk ke dunia metaverse juga, ya kita sudah ada di Decentraland, ya nanti jaringannya itu kita masuk di mana. Kemudian untuk NFT-nya sendiri ya, nanti kalau misalnya untuk holders yang sudah beli NFT, jadi NFT-nya itu kemungkinan besar akan digunakan untuk staking, bisa digunakan untuk staking, itu yang pertama. Yang kedua di Decentraland nanti NFT-nya itu akan dipakai atau digunakan sebagai mask atau topeng gitu ya, untuk figur-figurnya gitu. Kemudian juga, nah inilah NFT-nya ini benar-benar banyak banget penggunaannya. Selain itu dengan kerjasama kita dengan PSG Hoffenheim, Liga Jerman ya, perlu teman-teman ketahui bahwa kerjasama kita dengan Liga Jerman sebagai sponsor resmi dan juga kerjasama NFT itu, apalagi sponsor resminya ya, itu kita setara dengan Coca-Cola gitu ya. Karena tidak semua pihak itu bisa menjadi sponsor resmi Liga Jerman ya. Seperti kita tahu Liga Jerman ini tentunya vibes-nya itu lebih besar daripada Liga Inggris gitu. Ya, jadi ya kita setara Coca-Cola untuk sponsor resmi, kemudian juga untuk kerjasama NFT itu juga ya kita akan menggunakan NFT ini gitu untuk Liga Jerman juga. Nah kira-kira itu sih Mas kalau untuk roadmap-nya sekarang ya. Keren banget ya untuk yang coming soon-nya tadi ya. Tadi yang saya tangkap tadi dia Babydots ini bakal meluncurkan centralized exchange ya Indodax. Berarti selain dia nanti bakalan punya Babydots Swap ya, tipe decentralized exchange, nanti dia juga bakalan punya centralized exchange juga berarti ya Mbak. Berarti udah lengkap banget berarti ya kalau untuk pertukarannya ya. Ya benar banget. Jadi kita akan ada exchange, akan ada wallet, kemudian juga exchange, wallet, dan yang paling penting adalah teknologi TextBit yang akan kita gunakan itu. Jadi kalau misalnya nih ya, internet itu lagi down, keseluruhan kita masih bisa transaksi menggunakan SMS ya. Ini yang terjadi di Ukraine juga gitu ya. Iya betul. Dalam keadaan seperti ini. Iya, mereka masih bisa transaksi kripto, makanya keren banget ya. Dan ya itu Babydots akan menggunakan itu gitu, TextBit teknologi, dan saya pikir ini satu-satunya teknologi yang digunakan di kripto saat ini. Itu hanya Babydots yang menggunakannya, TextBit teknologi ini. Gitu. Jadi baru Babydots yang akan punya gitu. Nggak tahu nih nanti kompetitor ngikutin nggak ya? Habis diomongin kayak gini. Bakal ngikut juga gitu. Nanti itu. Kira-kira Mas Wayan. Iya, kayaknya nih. Soalnya cepet banget kan. Oke, ini next nih Mbak. Gitu, next selanjutnya. Ya. Nah, kalau untuk marketplace nih ya, kalau NFT collection kan itu kita sudah ada dikasih sama developer ya di Twitter, juga di Twitter official juga saya lihat sudah ada bentuk-bentuk gimana NFT collection-nya gitu ya. Nah, yang untuk NFT marketplace-nya kira-kira progress-nya ini udah berapa persen nih Mbak? Untuk marketplace-nya, jadi sekarang tentunya sedang dilakukan gitu ya, sambil kemarin juga waktu AMA mengenai NFT itu juga sudah disampaikan bahwa marketplace itu kemungkinan besar itu setelah NFT launching itu akan segera launching marketplace-nya sekalian gitu. Oh jadi pas NFT collection-nya launching berarti ya? Tidak berbarengan, tapi mungkin berdekatan gitu ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Kita lihat maksudnya nanti jadinya seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti sih Babydots Father sudah bilang bahwa setelah NFT collection keluar, selanjutnya adalah marketplace, dia bilang gitu. Itu jadi sudah dikonfirm pada saat AMA yang terakhir yang dilakukan gitu. Nah, untuk teman-teman tahu juga, sebelum kita lanjut ya Mas Wayan ya, supaya ini informasinya semuanya tersampaikan gitu ya, bahwa kita sudah memasukkan 9 smart contract ke Certik ternyata dari sejak Desember ya. Saya baru cek lagi postingan dari Babydots official di Twitter. Itu kita sudah memasukkan 9 smart contract baru itu pada Desember 2021 ke Certik
tadinya saya pikir awal Januari ya, tapi ternyata dari Desember kita udah masukin gitu setelah saya cek lagi. Jadi ada 9 smart contract baru. Nah biasanya kalau teman-teman Dior ya, project-project lain itu bisa memasukkan ke Certik itu 1 atau 2 maksimal 3 smart contract. Tapi Baby Doge itu memasukkan nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya, langsung 9 Mas Wayan ya. Jadi Bener banget. jadi untuk semua crypto lovers di luar sana ya, perlu banget tahu bahwa ada 9 smart contract baru yang saat ini sedang ada di Certik untuk diaudit gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa developer sangat serius mengerjakan ini semua dan betul-betul mengikuti semua arahan daripada Certik ya. Kita bekerja sama dengan Certik itu termasuk sangat dekat ya, dari awal sampai hari ini gitu ya. Jadi hubungan kita baik. Kita juga pernah melakukan AMA itu bahkan di grup Telegramnya Certik gitu. Kita pernah di tahun lalu itu AMA itu diadakan di grup Telegramnya Certik gitu ya. Gitu Mas. Oke, sip, mantap. Jadi, banget nih ya. Tambahan informasi. Oke, nah metaverse-nya, jadi metaverse-nya nanti dia bakalan launchingnya di mana nanti ya, di Decentraland ya Mbak Tere? Jadi kemungkinan besar gini, untuk Baby Doge sendiri kan karakternya udah masuk nih ya, yang kita lihat beberapa waktu lalu bahwa developer itu mengagetkan kita semua ya. Moderator juga nggak ada yang tahu, terus terang ya, bahkan moderator global pun nggak ada yang tahu gitu. Jadi video itu dipasang, diposting, dan kita melihat bahwa karakternya itu ada di situ, Baby Doge dengan kepala Baby Doge gitu ya, tubuhnya manusia. Nah, apakah nanti Baby Doge akan punya lahan di situ atau punya kantor di situ? Kita belum tahu gitu, tapi mungkin ya, karena itu pernah pernah di-mention juga gitu, pernah dijelaskan, pernah terucap juga ya oleh Baby Doge Father bahwa keren juga ya kalau misalnya kita punya lahan di Decentraland gitu ya. Jadi Baby Doge Father pernah sempat mention begitu, tapi kita nggak tahu kejutan apa nanti yang akan developer sampaikan kepada kita. Baby Doge Army gitu ya, untuk Baby Doge Army. Tapi apa yang saya lihat jelas sih, Baby Doge Father betul-betul mendedikasikan project ini untuk Baby Doge Army gitu. Jadi seperti untuk holdersnya NFT, untuk NFT holders itu karakternya karakternya nanti akan ditampilkan di artinya masuk ke Decentraland. Nah jadi kemungkinan besar ya memang nanti mungkin holdersnya bisa masuk juga ke sana gitu ya. Arahnya sepertinya akan seperti itu gitu. Tapi kita lihat nanti kejutannya bagaimana. Apa yang akan dilakukan developer di sana nanti. Oke, itu untuk metaverse ya, Mbak. Nah, kalau untuk NFT NFT kan tadi ada 10.000 tadi ya. Saya juga belum tahu ya, NFT ini kira-kira mau dibuatkan untuk game, apakah nanti developer itu bakal bikin game atau memang untuk yang di Decentraland ini yang NFT 10.000 itu utility-nya buat apa tuh Mbak? Oke, nah bagus banget pertanyaannya. Terima kasih banget Mas Wayan, ini dilihat gitu ya, diangkat gitu ya. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa crypto lovers kita itu Baby Doge akan punya Baby Doge Arcade juga, jadi game. Ya, nah tapi bentuknya bagaimana nanti kita belum tahu ya, apakah ini play to earn dan sebagainya, kita belum tahu ya. Karena memang developer sendiri sangat berhati-hati ya untuk menginformasikan sesuatu, takutnya nanti kompetitor mengikuti duluan gitu ya, dan launching duluan gitu, jadi hype-nya nggak dapet gitu. Nah, untuk NFT sendiri, utility-nya yang pertama itu adalah staking. Kemungkinan besar kedepannya akan bisa digunakan untuk staking. Kemudian juga sepertinya ini untuk bisa digunakan sebagai akses untuk masuk ke Decentraland juga untuk para holders NFT. Karena dijelaskan bahwa NFT holders itu bisa memilih, bisa mengklaim satu karakter di Decentraland.
yang dimana dari koleksi itu topengnya dipakai untuk digunakan di Decentraland seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya sudah masuk Decentraland, otomatis itu harganya akan lebih naik lagi gitu ya, karena itu jadi seperti 3D ya, 3D ya, jadi seperti 3D. Oh ya, saya perlu sampaikan juga bahwa kita ini ada koleksi 3D-nya juga. Jadi kalau teman-teman lihat kayak di kompetitor NFT ya, kompetitor NFT kita tuh yang kemarin booming banget ya, yang tiba-tiba masuk di berbagai marketplace, itu juga mereka punya 10.000, saya sebutin aja nggak ya tokennya. Oke, app ya, app itu punya 10.000 koleksi ya, dan yang kita keluarkan itu juga 10.000 koleksi. Kemudian juga kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa Dior ya, untuk project-project lain itu juga mengeluarkan NFT tapi nggak sebanyak kita gitu. Jadi kita baru mengeluarkan, tapi kita langsung mengeluarkannya itu 10.000 koleksi, sama seperti app gitu ya. Walaupun app pemain lama, tapi app memiliki koleksi itu 10.000 ya. Jadi sebenarnya kita sebagai pemain baru, tapi pencapaian kita itu bukan pencapaian ya, artinya banyaknya koleksi itu kita sama dengan pemain yang sudah lama dan sudah punya nama gitu, seperti app. Jadi app itu 10.000 dan Baby Doge juga 10.000 ya, supaya teman-teman tahu bahwa jumlah koleksinya itu sama kita dengan app gitu. Dan utility-nya pastinya tentunya untuk yang koleksi 3D itu di app kalau nggak salah dia belum begitu booming ya untuk 3D, dan kita mulai untuk 3D-nya gitu di NFT kita gitu, khusus yang Baby Doge. Dan itu di luar yang kerjasama dengan PSG, di luar dengan Hoffenheim ya, PSG atau Liga Jerman. Jadi 10.000 koleksi itu di luar koleksi yang digunakan untuk kerjasama kita dengan Liga Jerman. Oh, berarti Mas, mudah-mudahan bisa menjawab nih. Maaf Mbak, berarti nanti ada NFT khusus Hoffenheim sama PSV Eindhoven ya? Iya betul. Dan itu nanti akan hanya NFT holders yang pertama kali diinfokan. Jadi belum ke publik dulu. Jadi pertama kali untuk yang PSG Hoffenheim ini nanti akan di-share dulu ke NFT holders. Jadi NFT holders dulu yang bisa memiliki akses untuk mendapatkan koleksi PSG Hoffenheim. Kalau misalnya dan presale-nya nanti kalau misalnya sudah waktunya sudah habis, baru nanti akan dibuka ke publik. Seperti itu sih yang disampaikan Yama gitu. Sama juga bahwa saat ini NFT ini kalau teman-teman tahu ya, kita sekarang lagi banyak whitelist yang diadakan oleh official Baby Doge untuk NFT. Nah itu teman-teman ikut aja gitu, karena teman-teman bisa menangin cuma-cuma gitu ya NFT-nya. Dan itu dibuka sebelum presale. Jadi habis ini kemudian disarankan presale. Kemudian setelah presale baru dijual harga yang sesungguhnya gitu. Jadi kita terus stay tune ya teman-teman yang mau memanfaatkan NFT dari Baby Doge ini, terus stay tune dan terus manfaatkan kesempatan kompetisi NFT ini di whitelistnya. Semua ikut aja ya, siapa tahu menang. Beberapa orang Indonesia yang menang itu banyak gitu untuk whitelistnya dari kemarin gitu. Jadi teman-teman yang masih mau join ikut aja. Aku juga ikut kok. Semua moderator juga ikut gitu. Bahkan kemarin yang dari moderator dari Turki itu menang gitu ya. Jadi ya manfaatkanlah kesempatan ini sebelum presale, siapa tahu menang. Kalau pas presale mau beli ya beli sebelum harga yang sesungguhnya dijual gitu. Gitu Mas Ryan. Oke, masalah presale nih Mbak, presale NFT-nya. Nah, kira-kira ada bocoran nggak atau range-nya kira-kira kapan dan berapa nih kira-kira harga presale-nya nih? Udah ada bocoran atau belum ya? Belum ada bocoran. Kemarin itu sempat tersampaikan itu untuk di jaringan mana ya, yang untuk Decentraland-nya itu, enggak, salah, itu biayanya, salah bukan. Jadi belum Mas, belum disampaikan.
Oke. Jadi belum ada bocoran nih mengenai harga, kemudian harga presale dan kapan ya. Tapi saya yakin ini whitelist masih berjalan. Karena kalau saya ikut whitelist ya, kemarin itu udah tinggal 1 hari, kemudian diperpanjang lagi 14 hari. Jadi masih ada kesempatan gitu. Nah kalau menurut saya teman-teman ikut aja gitu. Karena kalau menang lumayan banget, nggak usah beli gitu. Saya juga ngarepin, tapi saya nggak tahu nih menang apa enggak nih. Oke gitu Mas Mayan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ini masalah yang paling banyak juga ditanya ini. When market selanjutnya, exchange selanjutnya nih Mbak. Oh ya, ya untuk exchange selanjutnya jadi gini teman-teman ya, terkait dengan exchange memang semua itu diputuskan oleh exchange-nya masing-masing. Gitu ya. Jadi kita sudah apply itu kita sudah mengajukan untuk di listing. Pada akhirnya semuanya tergantung keputusan masing-masing exchange itu gitu. Jadi bukan kita yang memutuskan, tapi bagian yang seharusnya kita lakukan itu sudah kita lakukan. Yang kita sudah mengajukan. Kemudian memang target kita adalah semua exchange besar tentunya ya. Binance, ya, Coinbase, FTX, terus apa lagi, Gemini, ya, Robinhood, Kraken, KuCoin, ya, KuCoin lagi hot-hotnya nih ya, Baby Doge kayaknya ngejar banget KuCoin. Kemudian apa lagi, Robinhood udah, FTX, Crypto.com, ya, kira-kira itu 8 yang paling besar ya. 8 exchange yang besar dan itu yang jadi target kita juga gitu, yang jadi target Baby Doge, dan kita sudah apply semuanya. Jadi tergantung mereka. Kayak kemarin Yogi kan nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba mereka listing kita gitu ya. Sayangnya kemarin juga market lagi kurang begitu baik juga ya. Tapi kita naik sih, naik cuman nggak seberapa gitu, nggak terlalu signifikan gitu ya. Gitu Mas, kira-kira untuk exchange. Oh ya, sama satu informasi ya teman-teman, mungkin perlu tahu juga bahwa kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang mengacu kepada CoinMarketCap. Sekali lagi kami sampaikan bahwa data Baby Doge di CoinMarketCap itu tidak update. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat update-nya data Baby Doge itu teman-teman sebaiknya melihat di KuCoin, CoinGecko, ataupun DexTools. Itu yang paling tepat gitu ya. Dan mungkin ini saya juga mengencourage semua para YouTuber, tolong saya mohon, untuk saat ini sampai tanggal berapa nih? Ini 1 April ya, ini 1 April 2022. Sampai saat ini yang saya tahu bahwa data daripada CMC itu mengenai Baby Doge, statistiknya itu masih tidak update, gitu ya, mengenai market cap dan sebagainya. Jadi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman YouTuber itu membahas mengenai Baby Doge dari data yang ada di CMC atau market cap. Ya, jadi saya mengencourage atau mengajak teman-teman YouTuber semua yang mau membahas Baby Doge, tolong menggunakan data yang benar. Yang benar ada di mana? Ada di CoinGecko, DexTool, KuCoin. Itu yang teman-teman bisa lihat di sana. Dan kalau teman-teman crypto lovers mau dior mengenai Baby Doge, lihat di tiga tempat itu gitu ya. CoinGecko, DexTool, dan KuCoin. Kemudian ada juga nih yang sempat mempertanyakan ya, kenapa sih Baby Doge kok nggak diupdate gitu di CMC? Jadi gini, sebenarnya bukan hanya Baby Doge yang tidak diupdate di CMC. Ya, itu terjadi juga dengan token-token lain. Kalau teman-teman bisa dior, itu terjadi juga dengan token-token lain. Sehingga sebenarnya sempat ada gosip juga, ada masalah apa sih sebenarnya CMC sama Baby Doge. Nah, ini saya konfirmasi bahwa tidak ada masalah apa-apa ya antara CMC dengan Baby Doge. Sama sekali tidak ada masalah apa-apa. Hanya memang kita tidak tahu mengapa CMC ini tidak mengupdate gitu ya. Bukan hanya terjadi dengan Baby Doge, tapi juga dengan token lain. Jadi sekali lagi saya mengencourage, menggugah, mengajak teman-teman YouTuber yang lain, tolong
jangan menggunakan data CMC pada saat teman-teman mau menginformasikan mengenai Baby Doge. Teman-teman bisa datang ke kami, masuk ke Telegram Baby Doge Indonesia untuk mengkonfirmasi, ataupun teman-teman bisa datang DM para moderator kami untuk melihat kebenarannya seperti apa, dan pakailah data yang memang benar. Pakailah data yang memang benar yang bisa teman-teman dapatkan di Pucoin, CoinGecko ataupun Dextool. Seperti itu. Itu Mas Wayan. Oke. Konfirmasi dari kami. Apalagi ya, agak bingung juga saya pertanyaan selanjutnya dia. Nah, kira-kira nih Mbak, ngomong ya. last question lah ya kayaknya ya. Kira-kira nih untuk planning network ya, kita kan untuk Baby Doge ini kan masih ada di 2 jaringan besar ya, kayak Binance Smart Chain dan Ethereum ya. Nah, kira-kira ada nggak ya kita itu planningnya ke Polygon atau ke Solana gitu? Sangat besar. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Mas Wayan, kita ada 9 smart contract baru. Kemungkinan besar ini terkait dengan jaringan lain. Polygon sempat disebut oleh Baby Doge Father pada AMA tahun lalu ya, sempat disebut. Tapi kita belum tahu apakah nanti Polygon yang digunakan atau yang lain. Kita belum tahu, tapi yang pastinya semua adalah kabar baik. Saya yakin semua adalah kabar baik. Pada saat itu diumumkan, itu pasti menjadi kabar baik buat kita semua Baby Doge holders gitu. Jadi jawabannya adalah kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar kita akan menggunakan jaringan lain karena ada 9 smart contract baru yang masuk dan sedang di audit di Certik saat ini. Kalau 9 smart contract ini semuanya lolos, berarti kita punya total 11 smart contract yang sudah dicek audit. Dia yang sudah dicek yaitu BSC dan Ethereum. Kemudian 9 ini yang kita belum tahu gitu ya, apa saja jaringannya. Dan mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan, dan memang ini adalah kabar baik gitu untuk semua para Baby Doge Army dan juga Baby Doge holders. Amin. Di seluruh dunia. Oke, last lagi nih, last question lagi nih. Nah, tadi saya tangkap tadi ada blockchain ya. Tadi ada ngomong Mbak Terry itu ada ngomong blockchain ya. Ya, jadi saya jadi tertarik juga ini. Apakah benar Baby Doge itu ada punya planning building atau development blockchain? Kalau ada kira-kira nanti blockchain-nya itu seperti apa? Apakah layer 1 atau layer kedua gitu ya? Oke, jadi untuk ya sekali lagi untuk blockchain sendiri memang semuanya tentunya pastinya harus diumumkan oleh official ya, karena kita nggak bisa diumumkan per subgroup seperti ini. Subgroup itu artinya per negara gitu ya. Jadi nanti semua informasi akan keluar langsung dari official Baby Doge. Tapi yang pasti adalah kemungkinan itu ada bahwa kita memiliki blockchain sendiri. Kemungkinan itu sangat besar, berpotensi sekali. Dan apakah kita akan menggunakan blockchain lain selain Ethereum dan BSC, itu juga sangat-sangat besar. Kemungkinannya sangat besar gitu. Karena apalah arti smart contract kalau misalnya itu bukan blockchain kan. Jadi ya kita lihat aja nanti kejutan apa, karena Baby Doge Father, developer dan tim ini senang sekali memberikan kejutan-kejutan gitu ya. Dan kejutannya selalu kabar baik gitu ya buat kita gitu. Bahkan metaverse itu kan sebenarnya nggak masuk di roadmap ya, tapi tiba-tiba dia mengeluarkan video seperti itu udah membuat membuka harapan lah ya untuk Baby Doge holders gitu. Seperti itu Mas Wayan. Okay. Jadi kemungkinan besar ya ada potensi. Ada potensi lah ya, berarti ada kabar bahagia lah ya buat holder Baby Doge Army dimanapun Anda berada. Oke, itu aja sih Mbak kayaknya pertanyaan dari saya ya. Udah banyak banget tadi pertanyaan dari saya yang sudah mewakili dari pertanyaan di YouTube. Dan itu sebenarnya pertanyaan yang dirangkum dari beberapa
apa namanya, subscriber juga atau anggota grup Nusakrip juga ya. Jadi Oke. itulah yang saya ingat sampai hari ini, dan yang paling sering itu kapan centralized exchange, burn-nya berapa gitu. Burn-nya harusnya kan malam ini ya, mungkin di Ya. subuh nanti ya burn-nya ya Mbak ya Ya, biasanya ya. bener. Oke. Karena gini, kita tuh beda 12 jam, jadi developer itu ada di Florida, Amerika. Jadi sekarang ini jam 8.46 ya. Jadi di Florida itu persis jam 8.46 tapi pagi. Betul. Jadi biasanya kena di kita kalau yang bulan lalu itu jam 1 pagi ya. Jam 1 pagi, enggak, bulan lalu itu jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi itu di burn. Bulan sebelumnya jam 1 pagi. Jadi memang subuh-subuh sih. Subuh-subuh di hari berikutnya, di tanggal berikutnya kalau kita. Jadi di tanggal 2-nya gitu biasanya kita. Dan sebenarnya Mas Wayan, hari ini atau tanggal 1 April ini Discord itu ada acara. Di Discord itu ada acara dengan influencer ya, IMSU. Nah, IMSU ini dia akan bagi-bagi NFT juga. Jadi teman-teman yang masih bisa bangun subuh, dia acaranya mulainya jam 2 di Discord. Kalau misalnya emang memungkinkan untuk ikut aja. Akan ada bagi-bagi NFT juga di sana. Gitu Mas Wayan. Keren banget ya. Oke, saya rasa itu aja ya Mbak. Semoga aja pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mengobati gundah gulana buat para holder gitu ya, atau memberikan semangat lagi, kemudian memberikan ketertarikan baru lagi buat holder yang apa namanya, yang belum beli bidder sama sekali gitu ya, sehingga apa namanya, live kita hari ini bisa jadi bahan dior mereka lah ya. Kita begitu banyak good news yang bakalan datang beberapa bulan ke depan ya. Tadi yang saya tangkap tadi bakalan menyelesaikan apa namanya, baby dot swap, kemudian ada juga metaverse, juga NFT marketplace-nya. Kita udah ada Mas. Oh iya, sorry. Kita udah ada. Untuk yang wallet yang belum ya. Kemudian tadi ada juga bakalan centralized exchange juga ya, keren banget. Dan nanti ini juga bakalan saya upload ini Mbak. Jadi mungkin setelah selesai ini saya langsung upload aja nanti. Jadi bisa didengerin lah ya. Daripada live tadi, iya sih kita bisa live ya, tapi suaranya nggak jelas. Tapi kalau sekarang insya Allah jelas lah. Iya, suaranya putus-putus ya. Iya, suaranya putus-putus tadi. Amin. Terus ini. Ya, terus sama ini Mas, sebelum kita tutup saya mau menginformasikan lagi mengenai kita ada giveaway ya buat mungkin buat teman-teman di sana yang udah follow Mas Nusakrip gitu ya, di YouTube juga ya. Jadi teman-teman kita ada giveaway Rp100.000 untuk 10 orang pemenang. Caranya adalah follow Baby Dogecoin, Baby Doge Media, semuanya sudah ada di message chat ya, Baby Dogecoin, Baby Doge Media, kemudian juga Baby Doge NFT, dan juga follow akun Twitternya Nusakrip, dan juga follow YouTube channelnya Nusakrip. Seperti itu, kemudian tag dan reply message saya mengenai pengumuman pertemuan kita hari ini. Gitu ya, tag 3 orang, jangan lupa. Nah, siapa tahu teman-teman beruntung gitu untuk mendapatkan Rp100.000. Nanti kalau misalnya bingung-bingung syaratnya lagi bisa ditanyakan gitu setelah acara ini. Setelah acara dengan Nusakrip, kemungkinan besar kita akan masih lanjut nih sampai jam 12 malam gitu. Soalnya biasanya jadwalnya sampai jam 12 malam Mas Wayan. Iya lanjut. Saya juga bakalan dengerin aja sih ya, cuman nanti nggak aktif lagi gitu ya. Mau upload dulu gitu. Iya sih mantap. Iya benar. Oke deh, gitu aja ya Mbak. Berarti udah boleh live lah saya. Terima kasih ya buat teman-teman semua, buat sahabat Nusakrip, buat Baby Dots Army, tetap semangat dan salam to the moon ya. Salam to the moon. Terima kasih banyak Nusakrip sudah hadir pada malam hari ini menemani kita Baby Dots Army di grup Telegram Baby Dogecoin Indonesia. Senang banget ya kita bisa ngobrol kayak gini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa ketemu lagi. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.